Annyeonghaseyo. Halo guys, welcome back to my channel. Kemarin kita sudah jalan-jalan ke Petit France dan juga Nami Island. Hari kedua kita rencananya mau ke Shinheungsa Temple. Tapi karena di sana hujan deras banget, akhirnya kita alihkan tujuan kita ke Seorak Trick Museum. Seorak Trick Museum ini adalah sebuah tempat di mana banyak mural-mural atau lukisan tiga dimensi. Jadi kita bisa foto-foto di sana dengan memanfaatkan trik muslihat pada mata. Tersebutnya trick eye. Di samping lukisannya itu ada petunjuk bagaimana gaya kita berfoto dan dari mana sudut pengambilan gambarnya. Biar fotonya kelihatan tiga dimensi gitu. Nah, ini contoh-contoh hasil gambarnya. Museum 3D Art ini sendiri sebenarnya di Korea Selatan ada beberapa. Yang pertama ada di Seoul, terus ada di Busan, dan yang ketiga ada di Pulau Jeju. Ada sekitar 65 artworks di sana yang bisa kita coba-coba. Harga tiket masuknya juga terjangkau, sekitar 15.000 won atau sekitar 177.000 per orang. Tapi kalau grup juga bisa lebih murah sih, jadi sekitar 4.000 won. Dan itu adalah yang pertama di dunia. Keren banget sih tempatnya. Setelah dari 3D Art Museum, kita melanjutkan perjalanan ke kota Seoul. Dalam perjalanan dari Monsorak ke kota Seoul itu memakan waktu sekitar 2 jam atau 3 jam, cukup lama. Dan di tengah perjalanan kita berhenti di salah satu rest area di sana. Waktu di rest area di sana, gue pengen berkeliling sebentar. Karena gue penasaran sih perbedaannya apa sih rest area di Korea Selatan atau di luar negeri gitu kan sama yang di Indonesia. Dan begitu gue jalan-jalan keliling dan boom, wow ternyata beda banget. Di sana mungkin lebih mirip kayak mall dibandingkan rest area. Sebenarnya yang membedakannya sih kenyamanannya ya. Karena kalau kita lihat sana tuh bersih banget. Kalau yang dijualnya sih sama, ada kayak makanan, minuman, terus oleh-oleh juga, tempat nongkrongnya juga ada. Tapi yang membedakan di sana tuh bersih banget, rapih dan nyaman aja gitu. Setelah beberapa lama, akhirnya kita tiba di kota Seoul. Di sana kita menuju tempat berikutnya, yaitu adalah Gyeongbok Palace. Gyeongbok Palace adalah sebuah tempat atau kerajaan yang menjadi simbol di negara Korea Selatan. Dan simbol negara ini nggak afdol banget kalau misalnya kita nggak kunjungin. Tapi lebih nggak afdol lagi kalau kita masuk ke sana tapi nggak pakai pakaian tradisional mereka. Nah, jadi kita pakai dulu pakaian tradisional Korea Selatan, yaitu hanbok. Kita sekarang lagi pakai baju hanbok. Warna apa nih, bro? Pinky, Kenapa pilih warna pink? nggak ada lagi bro. Di Gyeongbok Palace saya saranin temen-temen mendingan ke toilet dulu sebelum masuk ke dalam kerajaan. Karena di sana luas wilayahnya sampai 400 hektar. Jadi kalau misalnya mau nyari toilet itu jauh banget. Jangan sampai kayak temen gue yang satu ini nih. Udah di ujung nih. Ujung ujung apaan? Udah pingpong.
Ya. Terus Bapak Ibu kalau lihat gedung ini kelihatannya baru lantai 2 ya, tapi dalamnya tidak ada lantainya di lantai 2. Jadi jalannya kan tinggi dan besar. Kalau lihat di langit-langitnya ada sepasang patung naga yang warna emas. Itu artinya melambangkan raja ya. Dari zaman dulu kalau ada raja biasanya ada gambarnya raja. Salah satunya sebenarnya dulu kalau rajanya itu kan ada naganya nih ya. Oh, raja ini. Naganya. Ini raja. Itu naga juga binatang yang paling tinggi anggapnya zaman dulu ya. Oh. Nah, di sini adalah pusat kerajaannya. Nah, ini kelihatannya kayak ada 2 lantai, tapi sebenarnya ini cuma 1 lantai. Di dalam ini kita nggak boleh masuk. Kita cuma bisa sampai tanah sini aja. Di depan sana di ruangan ini luas banget. Di sebelah sana ada 2 gerbang pintu masuk sebelumnya. Nah, ini kita udah paling jauh, paling tengah-tengah. Ini keren banget. Kalau misalnya lihat sebelah sana itu ada gedung-gedung. Gedung-gedungnya juga jadi kayak semacam modern di kota-kota di pinggiran itu, tengah-tengah itu ada istana kerajaan. Jadi tetap melestarikan budaya. Wah, gila keren banget. Kalau kita lanjutin sampai ke tengah dari kerajaan itu sendiri, ada sebuah istana dan yang di pinggirnya itu sebuah kolam. Di sana juga airnya bersih banget. Bahkan juga ada ikan-ikannya di sana. Setelah dari Gyeongbok Palace, kita lanjut ke pusat perbelanjaan, yaitu Dongdaemun Market. Nah, di sana ada sebuah toko yang banyak petugasnya atau pelayannya itu orang Indonesia. Nama tokonya Arirang, ya. Di sana banyak pelayan Indonesia, jadi kita nggak kesulitan kalau misalnya mau beli barang-barang khas Korea. Tokonya apa sih namanya? Tokonya Arirang. Arirang. Lantai 3 di gedung Mall Dota. Mall Dota. Dan di sana juga kita bisa ikutan sholat, meskipun caranya agak sedikit susah sih. Sekarang kita ini mau sholat asar. Ini sangat susah cari tempat sholat. Kita wudhunya di wastafel toilet dan sholatnya numpang di toko yang penjualnya orang Indonesia. Luar biasa. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan ke Myeongdong Street. Di Myeongdong Street itu banyak banget kulineran yang bisa kalian coba di sana. Salah satu makanan yang bisa kalian coba yaitu ada tteokbokki, es krim yang sepanjang 32 cm, dan juga bungeokbang. Ini rasanya manis dan teksturnya seperti waffle. Warnanya gurih. Crispy kayak makan gorengan. Lebih manis sih, gue pikir dalamnya isinya mie, ternyata enggak juga. Setelah itu, di hari berikutnya kita melanjutkan perjalanan ke Bukcheon Hanok Village. Di sana itu sebenarnya kayak tempat perumahan, tapi rumah-rumah yang desainnya itu tradisional. Di sana kita juga nggak boleh berisik, karena orang di sana itu kalau siang hari mereka banyak beristirahat. Jadi kita harus menjaga ketenangan di sana. Itu cuma sepanjang jalur lurus aja sih, tapi dari atas sana juga kita bisa melihat pemandangan yang bagus banget. Di sana juga ada kedai yang menjual es krim. Es krimnya juga enak banget dan saya coba di sana, rasanya juga lembut banget. Ini dia es krim mango. Mereknya adalah Gusto. Ini gue beli rasa mangga. Harganya 3.500 won. Kita coba. Enak banget. Oh shit. Seger. Lu rasa apa? Sama cheese. Saya cheese. Gimana rasanya kan? Rasanya tuh enak banget kayak cheese gitu loh. Rasa keju. Ya cheese kan keju, jadi rasanya tuh susunya nggak terlalu banyak. Ada segernya dan manisnya juga. Wah, mantep banget. Lu harus coba kalau ke Korea. Setelah
Setelah itu kita ke pembuatan kimchi. Kita juga diajarkan untuk mempelajari bagaimana membuat rumput laut, terus juga sejarahnya dan lain sebagainya. Sebenarnya sih banyak tempat-tempat yang kita kunjungin, tapi banyak juga yang dilarang untuk mengambil gambar. Ya, jadi agak sedikit terbatas di hari berikutnya untuk saya ngambil video. Di hari berikutnya ini kita coba makan siang dengan sup ayam ginseng. Ini supnya enak banget. Jadi ayamnya tuh ayam muda yang masih kecil gitu. Ketika kita makan di situ ada nasinya, sudah ada nasinya juga di dalam. Dan rasanya itu seger karena ada mengandung ginsengnya itu loh, yang namanya juga sop ginseng ya. Restoran ini berdiri sejak tahun 1960. Jadi rasa yang ditimbulkan dari sini tuh benar-benar khas dari zaman dulu sampai sekarang. Setelah makan siang, kita melanjutkan perjalanan ke bandara. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan juga komen. Karena like dan subscribe dari teman-teman semua itu sangat membantu untuk channel ini. Oke, terima kasih. Saya Rido dan sampai jumpa.